Perintah Kaisar Naga, audiobook, novel silat, episode 693. Ia mengusir kekuatan iblis yang bercokol di sana, lalu memerintahkan berbagai sekte yang telah tunduk kepadanya untuk menyumbangkan tenaga dan sumber daya guna memulai rekonstruksi besar-besaran gerbang surgawi. Ia ingin membangun fondasi yang paling kokoh dan mulia bagi Santi di surga ke-9. Seluruh surga ke-9 gemetar, tunduk, atau hancur di bawah kehendak Dev. Sumber daya mengalir deras bak sungai ke laut, menyatu dengan Dev dan pasukannya. Dengan pertempuran yang terus-menerus dan pasokan sumber daya yang melimpah, kekuatan pasukan klan naga meningkat pesat, momentumnya semakin dahsyat. Dev juga mengirimkan sejumlah besar sumber daya kepada sekte surgawi Yama. Ia tahu bahwa meskipun Palmer Shen dan kelompoknya mendapat bantuan menara penindas iblis, yang dapat mempercepat aliran waktu, tanpa sumber daya yang memadai, pemulihan akan tetap sulit. Setelah menangani semua ini, Dev memimpin pasukan klan naga ke sekte Wanfa 10.000 hukum, kekuatan tingkat atas terakhir di surga ke-9 yang memiliki patung patriar pendirinya dan yang belum menyatakan kesetiaannya. Sekte Wanfa 10.000 hukum, yang dipuji sebagai sumber sihir, memiliki garis keturunan yang sangat kuno. Di dalam sekte tersebut terdapat patung Gyo putih yang konon mengandung jejak kekuatan jiwa primordial patriar pendiri, simbol garis keturunannya. Kekuatan sekte 10.000 hukum berada di urutan kedua setelah sekte jahat surgawi, dan jauh lebih kuat daripada sekte surgawi Yama. Penguasa surga ke-9. Ketika pasukan naga mendekati kota, sekte Wanfa 10.000 hukum mengaktifkan formasi pelindungnya, wajah para murid yang tak terhitung jumlahnya muram, seolah menghadapi musuh yang tangguh. Master sekte dari sekte Wanfa 10.000 hukum, seorang tetua berambut putih dengan aura yang mendalam, telah mencapai puncak peringkat ketiga alam dewa abadi surgawi, memimpin para tetua untuk menyambutnya di gerbang gunung. Dev Chen, Master Sekte membungkuk, nadanya tidak rendah hati maupun arogan, saya sepenuhnya menyadari tindakan Anda selama ini. Patung guru leluhur sekte kami adalah simbol garis keturunan kami, yang berkaitan dengan takdir sekte. Saya tidak dapat menurutinya. Jika Anda bersikeras, sekte Wanfa 10.000 hukum saya akan bertarung sampai mati. Di belakangnya, ribuan murid meraung serempak, cahaya magis mereka membumbung tinggi ke langit, menyatu menjadi tekad yang tak tergoyahkan. Sebagai sekte papan atas yang telah lama berdiri, mereka memiliki harga diri dan tujuan mereka sendiri. Dev menata formasi bersenjata lengkap di hadapannya, tatapannya tetap tenang. Ia perlahan mengangkat tangannya, dan di telapak tangannya, mutiara jiwa darah 10.000 transformasi muncul. Di dalamnya, api jiwa Raja Iblis Awan Merah telah memadat hingga titik kritis. Hanya setetes terakhir kekuatan jiwa murni dari patung leluhur sekte kuno yang tersisa untuk sepenuhnya memicu kesempatan untuk membentuk kembali tubuh fisiknya. Untuk membantu Raja Iblis Awan Merah memulihkan tubuh fisiknya, Dev tidak punya pilihan lain. Aku sudah berkata, suara Dev jelas bergema ke segala arah, mereka yang tunduk padaku akan makmur, mereka yang menentangku, binasa. Sekte Wanfa 10.000 hukum, apakah kau akan memilih kemakmuran atau kehancuran? Dengan kata-katanya, ratusan naga di belakangnya secara bersamaan melangkah maju, naga mereka mungkin seperti tsunami yang nyata, menghantam formasi pelindung sekte Wanfa 10.000 hukum. Di langit, awan gelap berkumpul, kilat menyambar, dan guntur bergemuruh, seolah kiamat telah tiba. Pertempuran besar akan segera meletus. Di depan gerbang gunung sekte Wanfa 10.000 hukum, udara membeku bagai es padat. Kata-kata Dev, mereka yang tunduk padaku akan makmur, mereka yang menentangku akan binasa, bergema bagai guntur dari surga, menggema di hati setiap murid sekte 10.000 hukum, membawa penindasan tanpa akhir dan hawa dingin yang menusuk. Kekuatan naga yang mengerikan dan terus-menerus dari pasukan naga, bagaikan gelombang pasang yang nyata, menghantam gelombang demi gelombang formasi pelindung sekte 10.000 hukum yang bercahaya dan berselimut rune. Penghalang cahaya beriak hebat, memancarkan erangan ketegangan yang tak tertahankan. Master sekte Wanfa 10.000 hukum, rambut putihnya berkibar liar, jubahnya berkibar dalam benturan aura yang dahsyat. Kilauan tegas terpancar di matanya, ia tahu hari ini tak ada jalan kembali. Menyerahkan patung leluhur sama saja dengan menghancurkan garis keturunan sekte, membuat fondasi sekte Wanfa 10.000 hukum yang telah berusia ribuan tahun tak bertuan dan terombang-ambing.
Menolak menyerahkannya berarti menghadapi dewa perang di hadapannya ini, yang memegang kekuatan petir, yang telah menghancurkan sekte yang tak terhitung jumlahnya. Dev, suara Master Sekte Wanfa 10.000 hukum tiba-tiba meninggi, membawa nada tragis dan tegas. Sekte Wanfa 10.000 hukum kami telah berdiri selama 10.000 tahun, melewati badai yang tak terhitung jumlahnya, garis keturunan kami tak terputus. Hari ini, bahkan jika sekte ini runtuh, bahkan jika sungai darah mengalir, kami tidak akan membiarkan patung guru leluhur kami dicemarkan. Semua murid, patuhi perintahku. Ya, ribuan murid menjawab serempak, suara mereka membumbung tinggi ke langit, dipenuhi tekad yang kuat untuk mati demi tujuan mereka. Semua hukum kembali ke asalnya, lindungi garis keturunan kita. Segel tangan Master Sekte Wanfa 10.000 hukum berubah, dan semua tetua serta murid di belakangnya secara bersamaan menuangkan kekuatan magis mereka ke dalam formasi besar. Perisai cahaya pelindung langsung bersinar terang, rune kuno yang tak terhitung jumlahnya muncul dan mengalir, mengembun menjadi rantai hukum, memancarkan aura yang tak terhancurkan. Pada saat yang sama, jauh di dalam sekte, patung Gio putih milik Master leluhur tampaknya merasakan krisis, memancarkan cahaya jernih yang samar, menyatu dengan seluruh formasi besar, meningkatkan kekuatannya 3 kali lipat. Oke, keras kepala, tatapan Dev tetap tak tergoyahkan, hanya ketidakpedulian yang dingin. Yang ia butuhkan hanyalah kekuatan jiwa murni yang terkandung di dalam patung itu. Kelangsungan hidup Sekte Wanfa 10.000 hukum ada atau musnah, tidak ada bedanya baginya. Ia perlahan mengangkat tangan kanannya, tidak menggunakan pedang pembunuh naga, melainkan membuat gerakan menggenggam di udara. Hukum, singkirkan, kata-katanya menjadi hukum. Kekuatan tak kasat mata dan tak berwujud, namun melampaui energi biasa, tercurah bak Merkuri, seketika menyelimuti seluruh formasi pelindung Sekte Wanfa 10.000 hukum. Itulah penerapan Dev yang lebih mendalam dari hukum-hukum dasar langit dan bumi yang terkandung dalam kitab suci emas Luo Agung. Di bawah tatapan ngeri semua orang di Sekte Wanfa 10.000 hukum, formasi pelindung mereka, penghalang cahaya yang menyilaukan, rune yang mengalir, rantai hukum yang padat, mulai runtuh dengan cepat dan menghilang dari tepinya, seolah disapu oleh tangan raksasa tak kasat mata. Itu tidak dihancurkan oleh kekerasan, melainkan ditiadakan secara fundamental, dilucuti dari fondasinya. Ini, kekuatan macam apa ini? Pupil Master Sekte Wanfa 10.000 hukum mengerut tajam. Ia merasakan koneksinya dengan formasi diputus paksa. Perbedaan tingkat kekuatan yang sangat besar mengirimkan rasa dingin di tulang punggungnya. Hanya dalam 3 tarikan napas, formasi pelindung Sekte Wanfa 10.000 hukum, yang cukup kuat untuk menahan serangan Dewa Abadi Surgawi kelas 5, lenyap tanpa suara dan sepenuhnya, seperti gelembung di bawah sinar matahari, tanpa meninggalkan jejak. Reaksi dari kehancuran formasi tersebut menyebabkan semua murid Sekte Wanfa 10.000 hukum yang telah mempertahankannya batuk darah, aura mereka langsung melemah. Tanpa perlindungan formasi, mereka langsung terpapar pada keganasan ratusan naga sejati yang tak tersamarkan. Aum, angin puyuh hitam memanfaatkan kesempatan itu, mengeluarkan raungan yang memekakan telinga, dan menjadi yang pertama menyerang. Tubuh naganya yang besar runtuh bagai gunung yang runtuh, langsung menghantam menara gerbang mega Sekte Wanfa 10.000 hukum. Blaar, giok dan batu hancur berkeping-keping, debu mengepul ke langit. Gerbang gunung, simbol kejayaan Sekte Wanfa selama ribuan tahun, hancur menjadi debu oleh kekuatan brutal angin puyuh hitam. Bunuh, suara dingin Dev bagaikan penghakiman terakhir. Pasukan naga bergerak, bagaikan banjir yang meluap, bagaikan mesin perang yang canggih dan mengerikan, mereka langsung menelan gerbang gunung Sekte Wanfa. Naga api menyemburkan api yang membakar paviliun dan menara. Naga guntur memanggil petir yang menghancurkan ruang meditasi. Naga angin menciptakan badai yang menghancurkan upaya para murid untuk membentuk formasi pertahanan, dan naga es mengembuskan napas es yang mengubah area menjadi gurun beku. Para murid Sekte Wanfa 10.000 hukum bertarung mati-matian. Berbagai mantra indah mereka berkilauan, jimat dan harta magis beterbangan di mana-mana, tetapi di hadapan kekuatan absolut, pertahanan, dan kemampuan ilahi bawaan para naga, mereka tampak pucat pasi dan tak berdaya. Perbedaan kekuatan individu yang sangat besar dan perbedaan semangat juang yang luar biasa membuat pertempuran ini menjadi pembantaian sepihak sejak awal.
Dev tidak berpartisipasi dalam pertempuran di bawah. Tatapannya menembus berbagai rintangan, terkunci pada bagian terdalam sekte 10.000 hukum, aula besar tempat patung giok putih leluhur berada. Ia melangkah maju, sosoknya seperti hantu, mengabaikan semua serangan dan rintangan di jalannya. Ruang terasa kehilangan makna di hadapannya. Detik berikutnya, ia muncul di aula yang megah dan hikmat. Di dalam aula, puluhan tetua berambut putih dengan aura kuat membentuk formasi mendalam, berjaga di depan patung giok putih. Patung itu tingginya sekitar 3 zhang, permukaannya hangat dan halus. Wajahnya samar, namun memancarkan pesona Tao yang dapat mencerahkan semua orang, dan tubuhnya memancarkan kekuatan keyakinan yang murni dan tak terbatas. Para sesat jahat, jangan pernah berpikir untuk menghujat leluhur kami. Mata tetua berjubah ungu terkemuka memerah saat ia memanggil cermin Bagua, cahayanya menyala terang saat ia menembakkannya ke arah Dev. Dev bahkan tidak meliriknya, hanya mengibaskan lengan bajunya dengan santai. Wus, blaar. Cermin Bagua yang tampak luar biasa itu, bersama dengan tetua berjubah ungu, dipukul seolah-olah oleh palu raksasa tak terlihat, seketika hancur berkeping-keping menjadi titik-titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya, wujud dan jiwa mereka hancur total. Para tetua lainnya ketakutan, dan sebelum mereka sempat bereaksi, Dev sudah mengulurkan tangan dan mencengkeram patung giok putih itu. Rebut, kekuatan hisab tak terlihat menyelimuti patung itu. Patung itu bergetar hebat, permukaannya berkilau liar, berusaha melawan. Di dalamnya terdapat jejak kekuatan jiwa asli yang ditinggalkan oleh pendiri sekte Wanfa 10.000 hukum dan keyakinan yang terkumpul selama ribuan tahun. Patung itu telah menjadi makhluk hidup. Seberkas sisa jiwa berani menghalangiku? Mata Dev menjadi dingin, dan kitab suci emas Luo Agung di lautan kesadarannya sedikit bergerak, melepaskan aura hukum tertinggi. Seperti rakyat yang berhadapan dengan seorang kaisar, tekad patung itu untuk melawan langsung runtuh. Seberkas energi jiwa yang sangat padat, murni, dan seputih susu diekstraksi secara paksa dari dahi patung, mengalir seperti 100 sungai ke laut, dan diproyeksikan ke mutiara jiwa darah 10.000 transformasi yang muncul di telapak tangan Dev. Tidak. Oh, no. Para tetua yang tersisa di aula menjerit putus asa, menyaksikan tanpa daya ketika simbol sekte mereka, sumber garis keturunan mereka, kehilangan semangatnya dan menjadi kusam dan tak bernyawa di depan mata mereka. Dev mengabaikannya, fokus pada mutiara jiwa darah 10.000 transformasi. Dengan infus bagian terakhir dari kekuatan jiwa primordial berkualitas tinggi ini, mutiara darah tiba-tiba meletus dengan cahaya merah tua yang luar biasa menyilaukan. Bas bas bas, mutiara darah bergetar hebat, dan api jiwa Raja Iblis awan merah di dalamnya dengan cepat mengembang dan memadat dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kekuatan hidup yang dahsyat, seperti detak jantung, terpancar dari dalam mutiara darah, tumbuh semakin kuat dan cepat. Kerak, retakan kecil muncul di permukaan mutiara darah. Kemudian, retakan itu menyebar dengan cepat seperti jaring laba-laba. Dev tahu saat krusial telah tiba. Tanpa ragu, ia menuangkan kekuatan abadi kekacauan murninya ke dalam mutiara darah seperti aliran sungai deras, memberinya dukungan energi terakhir. Blaar, api merah tua yang tak terlukiskan dan berkobar hebat tiba-tiba meletus dari mutiara darah yang retak, menerangi seluruh aula dengan cahaya merah darah. Gelombang energi yang mengerikan menyapu ke segala arah, menghempaskan para tetua yang tersisa, membuat mereka terbanting ke dinding, nasib mereka tak diketahui. Cahaya perlahan meredup, mutiara jiwa darah 10.000 transformasi telah lenyap dari udara. Sebagai gantinya, muncul siluet sosok yang diselimuti energi merah tua pekat. Sosok itu perlahan terbentang, energi merah tua itu terkelupas dan menghilang seperti kepompong, akhirnya menampakkan wujud aslinya. Ia adalah seorang pria setinggi 8 kaki, dengan rambut hitam legam tergerai di bahunya. Matanya terpejam, bulu matanya panjang, tubuhnya memiliki garis-garis cair yang penuh kekuatan. Setiap inci kulitnya seolah mengandung energi yang meledak-ledak dan daya pikat iblis kuno. Lebih penting lagi, energi yang terpancar darinya bukan lagi fluktuasi ilusi jiwa, melainkan kekuatan hidup yang nyata, bersemangat, dan berkobar. Dan aura kultivasi yang tak tertandingi. Ia perlahan membuka matanya. Mata macam apa itu? Matanya,
yang dalam dan tak terduga bagaikan langit berbintang kuno, tanpa bergejolak dengan awan iblis merah tua, membawa kelelahan, kegembiraan, dan kegembiraan tak terkendali dari seseorang yang terlahir kembali setelah bencana yang tak terhitung jumlahnya. Ia menatap tangannya yang mengeras, mengepalkannya sedikit, merasakan rasa penuh dan kekuatan yang telah lama hilang yang menghubungkannya dengan daging dan darahnya. Tubuhnya sedikit gemetar karena kegembiraan. Kemudian, ia mengangkat kepalanya, tatapannya melewati aula yang hancur, dan melihat Dev berdiri di hadapannya, tangan tergenggam di belakang punggungnya, sedikit senyum lega di wajahnya. Tanpa ragu, Raja Iblis Awan Merah Tua melangkah di udara dan berdiri di hadapan Dev, wajahnya dipenuhi kegembiraan. Bocah, kau telah memberiku kehidupan kedua. Kebaikan dan kebajikan ini sebesar dengan langit dan bumi. Suara Raja Iblis Awan Merah terdengar kuat dan bergema, dipenuhi kesalehan dan kegembiraan yang menggetarkan jiwa, bergema di aula kosong yang bobrok. Ia berterima kasih kepada Dev dari lubuk hatinya. Dev menatap Raja Iblis Awan Merah yang telah mengeras di hadapannya, dan dapat dengan jelas merasakan vitalitas tak terbatas dan kekuatan luar biasa di dalam dirinya. Aku tidak menyangka kau akan begitu tampan setelah mendapatkan kembali tubuh fisikmu. Hahaha. Dev tersenyum tipis, kau telah banyak membantuku, dan kau telah menyelamatkan hidupku, jadi kita impas. Demi aku, kau menghancurkan begitu banyak sekte di surga ke-9. Semua orang menganggapmu sebagai iblis besar. Apakah itu sepadan? Raja Iblis Awan Merah bertanya dengan penuh rasa terima kasih. Jika bukan karena pemulihan tubuh fisiknya, mengapa Dev menjadi musuh sekte Wanfa 10.000 hukum, dan mengapa ia dicap sebagai seorang sesat? Hahaha, apa kau pikir aku peduli? Dev tertawa terbahak-bahak. Bocah, auramu semakin menunjukkan mirip aura seorang Raja Iblis, hahaha. Raja Iblis Awan Merah juga tertawa. Bagaimana perasaanmu sekarang? Tanya Dev. Lebih baik dari sebelumnya. Raja Iblis Awan Merah mengepalkan tinjunya. Cahaya merah menyala di matanya. Aura iblis yang kuat terpancar secara alami darinya, namun aura itu membawa fondasi yang seimbang dan damai, efek aneh yang ditimbulkan oleh mutiara jiwa darah 10.000 transformasi dan pembentukan kembali berbagai material kekuatan jiwa yang benar. Tubuh fisik ini memiliki potensi yang sangat besar, dan karena telah menyatu dengan berbagai kekuatan jiwa primordial, aku merasa ia memiliki ketahanan yang sangat tinggi terhadap serangan tipe jiwa, dan bahkan mungkin, membangkitkan beberapa bakat khusus. Raja Iblis Awan Merah berkata dengan penuh semangat. Bagus, Dev mengangguk puas. Bagus sekali, perjalananku menjelajahi surga ke-9 untuk mengumpulkan material untukmu tidak sia-sia. Tepat saat Dev selesai berbicara, cincin penyimpanannya tiba-tiba bergerak, dan binatang pemakan langit kecil itu bergegas keluar. Melihat Raja Iblis Awan Merah, binatang pemakan langit kecil itu buru-buru mendekat dan menjilatinya. Raja Iblis Awan Merah juga mengelus binatang pemakan langit kecil itu, matanya dipenuhi penyesalan. Sebagai tunggangannya, binatang pemakan langitnya telah gugur dalam pertempuran. Tanpa diduga, di saat-saat terakhirnya, ia telah bertelur. Binatang pemakan langit kecil itu masih sangat muda, tetapi ia sudah tahu untuk mengenali tuannya. Sekarang setelah aku pulih, aku tidak akan lagi merepotkan sekte Wanfa 10.000 hukum, kata Raja Iblis Awan Merah kepada Dev. Dev sedikit terkejut. Ia tidak menyangka Raja Iblis Awan Merah yang kejam akan mengatakan hal seperti itu. Hehehe, itu sama sekali tidak seperti dirimu, Dev terkekeh. Karena aku sudah menghabiskan begitu banyak waktu bersamamu, aku jadi tahu omong kosongmu. Raja Iblis Awan Merah memutar matanya. Hahaha, keduanya tertawa bersamaan. Angin puyuh tua, mundur, Dev mengucapkan kata mundur, dan seluruh pasukan naga mengikutinya pergi. Sekte Wanfa 10.000 hukum tidak menderita kerugian besar, hanya sedikit kehilangan muka. Apakah kau membutuhkan bantuanku untuk menghadapi pelahap jiwa? Setelah meninggalkan sekte Wanfa 10.000 hukum, Raja Iblis Awan Merah bertanya kepada Dev. Tidak perlu, aku merasa sangat kuat sekarang. Kau harus pergi menjaga kekasih kecilmu. Dev tersenyum tipis. Ia tahu bahwa Raja Iblis Awan Merah tidak bisa melepaskan wanita di hatinya, peri roh bulan. Mendengar ini,
Raja Iblis Awan Merah tak kuasa menahan senyum getir. Jika kau tidak membutuhkanku, maka aku akan pergi dan menjaga roh bulan. Aku harus menemukan cara untuk membangkitkannya. Bersambung ke episode 694. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.